Oke teman-teman semuanya, ini ada Mas Wisnu. Halo. Mas Wisnu. Halo. Yang punya gawe bersama teman-teman dan berinisiatif untuk memajukan Ponorogo, khususnya di seni rupa, dan ini banyak anak-anak dan kita berterima kasih sekali karena Ponorogo ada tokoh penggeraknya. Monggo Mas Wisnu, bagaimana kira-kira Mas Wisnu? Salam semuanya, matur nuwun Mas, rawuhipun di Omah Bantarangin. Omah Bantarangin. Ini kafe Omah Bantarangin, tapi juga sekaligus rumah pergerakan. Rumah pergerakan. Rumah pergerakan dalam artian sosial, politik dan budaya. Sosial, politik dan budaya. Jadi komplit, biar komplit. Multi talent ini Mas Wisnu. Ya, karena setahu saya Mas Wisnu itu seorang koreografer handal. Ya, orang-orang itu tahunya se-Jawa Timur dan nasional itu tahunya seorang koreografer. Ya sebenarnya memang saya bergerak di seni pertunjukan, konsennya itu di seni tari ya, tetapi pada perkembangannya Mas, saya berpikir bahwa kalau saya hanya konsen di pertunjukan tari, itu ruang saya terlalu kecil. Maka saya ingin ruang yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya ngomong tentang pertunjukan tari, tapi pertunjukan-pertunjukan yang lainnya. Salah satunya kayak seperti malam hari ini, itu adalah pameran seni rupa gitu. Dan yang menarik adalah kebetulan memang di dalam Omah Bantarang ini, bendera kebudayaan kita adalah Sabuk Janur. Kita punya kelas seni rupa. Oh, kelas seni rupa. Ya, kebetulan pengampunya Mas Kuko. Mas Kuko. Nah memang dari ini Kemespon. Ya. Komunitas Kemespon. Kemespon juga cokres saya, dan kebetulan juga Sabuk Janur sendiri sudah ada MOU dengan Institut Seni Indonesia Surakarta, Mas. Iya. Jadi kita itu sudah ada MOU. Isi Surakarta. Ada MOU bahwasanya Sabuk Janur juga menjadi kepanjangan dari Isi Surakarta untuk kedepannya itu ada apapun tentang informasi dari Surakarta, kita menjaga semacam tempat di mana mereka itu datang kalau ke Ponorogo pasti ke tempat kita dulu. Oh begitu. Dan kedepannya ya seluruh anak Ponorogo yang pengen kuliah di Surakarta ya insya Allah ada sesuatu yang kalau sekarang bilangnya dekengan pusat lah. Ada kira-kira tertentu yang itu mempermudah teman Ponorogo yang pengen kuliah di Solo. Tetapi tentunya kami pun juga tidak berhenti di isi Solo ya, di isi Jogja, manapun kita terbuka intinya. Pada prinsipnya kami pengen membangun komunikasi antara sivitas pendidikan, masyarakat itu bisa terkoneksi lebih mudah lah. Kan kadang-kala ketika mau tentang kesenian ini kan orang bingung, kuliahnya bagaimana ya, gimana ya. Ya informasi dan sebagainya. Nah, kita tuh pengennya menjadi ruang wadah bagi segala aktivitas kebudayaan dan tempat berjejaring. Ya jejaring seni ya. Jejaring seni. Jejaring seni ya. Salah satunya jejaring seni, tapi sosial politik budaya. karena Mas Wisnu jangkauannya sangat luas sekali. Bisa sampai Afrika ini. Ya kemarin alhamdulillah pernah. Karena juga baru pulang dari Afrika. Setahu begitu Pak ya? Setahu saya, ya gitulah. Dari bisik-bisik tetangga itu, baru pulang juga dari Afrika Mas Wisnu. Jadi jadi konektivitas, akses dan sebagainya. Jadi ya memang sangat layak lah Omah Bantarangin itu menjadi nanti akan melahirkan embrio. Ya. Yang dimaksud. Ya. Itu kira-kira visi dan misi yang dikonsepsikan gitu. Ya gini, intinya harapan kami Omah Sabuk Janur ini juga menjadi tadi sempat disinggung menjadi embrio, menjadi motor penggerak, akan munculnya ruang-ruang publik, ruang-ruang diskus, ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang pergerakan bagi seluruh teman-teman praktisi seni, sosial maupun politik itu di Ponorogo menjamur. Jadi harapannya tidak hanya Omah Bantarangin Sabuk Janur, tapi akan muncul Omah Bantarangin Sabuk Janur yang lainnya. Menginspirasi. Harapannya seperti itu. Jadi mungkin kita memulai harapannya nanti dari teman-teman bisa melihat bahwa ternyata juga nggak sulit-sulit amat kan. Iya. Kenapa nggak kita buat? Nah harapannya nanti jadi ketika Ponorogo ini banyak wadah, maka berjejaring itu akan mudah.
Iya, betul. Jadi ketika kita mempunyai jaringan internasional, maka mereka akan lebih tertarik tidak hanya ke tempat kami, maka kami akan bisa menginformasikan, oh ke tempat si A, ke tempat si B gitu loh. Nah, berjejaring itulah yang menurut saya kekuatan yang harus kita hari ini kita kita siapkan, kita kelola dengan baik. Jadi bisa berkolaborasi. Ya, berkolaborasi positif di tempat. Orang seni kan harus begitu. Yes. Orang seni itu kan harus begitu. Siap. Oh, kemudian untuk event malam ini tuh Mas, Ya. itu kira-kira nanti ada opening dan sebagainya itu bagaimana? Iya, jadi kira-kira? kebetulan di kelas Sabuk Janur sendiri kita kan ada kelas tari. Kelas tari. Nah, nanti ada kelas tari, ada kelas beasiswa tari, Beasiswa dan seni tari, rupa. seni rupa. Tapi sebenarnya pada malam hari ini itu lebih tepatnya sih fokusnya pameran seni rupa dari murid kita. Yang gitu. kelas seni rupa. Karena ini adalah satu bendera Sabuk Janur, maka kelas tari pun juga terlibat ikut membantu, mensupport. Maka nanti betul, openingnya ada hasil kolaborasi atau hasil workshop koreografi selama 3 bulanan inilah dari kelas beasiswa seni rupa. Ya, bagian dari mungkin evaluasi. Iya, bisa dibilang seperti itu. Pameran adalah memang Iya. mengevaluasi Bener. hasil pembelajaran. Dan tentunya juga kita ingin memperkenalkan pada siswa-siswa kita bahwa mereka itu belajar di sini tidak hanya menggambar aja, tapi goalnya kan nggak jelas. Iya. Maka di sini harapannya goalnya adalah karya mereka bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang menarik di sini nanti karya itu akan kita lelang. Oh begitu? Ya, Wah, ini sangat luar biasa Iya. ya. Jadi karya-karya dari anak-anak itu. Iya, kita lelang. Jadi teman-teman nanti ada acara lelang ini. Datanglah, ini kan acaranya Iya. malam hari tanggal 10 nanti sampai tanggal 14, tapi sebenarnya lelangnya nanti panjang. Oh Lelangnya begitu. panjang. Kalau Iya. untuk lelang sendiri bagaimana? Ada jadwal atau ada sistemnya bagaimana? Sebenarnya lelangnya ini simple ya. Simple ya? Maksudnya nanti bisa kita share di media sosial yang kita miliki, Oh, begitu. baik dari mitra kita kayak Cokro, terus kayak juga Sabuk Janur, saya pribadi atau teman-teman pribadi. Intinya kita informasikan karya adik-adik ini, monggo siapa yang mau mengoleksi gitu kan, nominal begitu. tertinggi nanti baru kita lepas. Dan sebenarnya kan karena di sini kafe ya, Kafe. dan kafe juga rumah pergerakan, Rumah maka pergerakan. yang datang ini bervariasi, baik orang biasa maupun orang yang Jadi heterogen lah. gitu iya kan? heterogen lah. Heterogen. Nah, nanti pasti kita tawarkan bahwa ini adalah hasil karya dari anak-anak Ponorogo. Oh begitu. Kalau Anda ingin mengoleksi silahkan. Nah, pola kita seperti itu. Dan sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang ingin bersinergi, berkolaborasi dengan kami, sama Bantarangan Seni Sabuk Janur, kita welcome kok di sini. Selalu terbuka. Selalu terbuka. Jadi teman-teman, ini dari Mas Wisnu. Jadi monggo semuanya, karena juga sudah membuka pintu Siap. untuk semua komunitas seni. Siap. Khususnya begitu. Jadi berkolaborasi, bekerja sama, dan bagaimana caranya kita itu, ini bagian salah satu untuk membangun Ponorogo ya Mas Wisnu. Siap. Di kira-kira kan ada pastinya setiap seniman itu pasti kan punya obsesi mungkin Iya dong, regional, iya dong. nasional Iya dong, ataupun harus. internasional Harus. begitu. Obsesi itulah yang menghidupkan kita. Ketika kita punya obsesi, maka kita punya gairah untuk hidup. Nah, Gairah motivasi yang Iya kuat. dong. Kita akhirnya kita mau ngapain sih? Iya betul What the betul. next goals kita apa sih? Gitu. The next-nya itu Iya. apa Jadi tuh the next? kalau kita berbicara tentang politik juga ya, sebenarnya ini adalah wawasan kebangsaan. Wawasan Jadi, kebangsaan. Iya, jadi jadi kaitannya bagaimana itu? Jadi Mas Wisnu? gini, anak-anak ini kebangsaan dari sisi kebudayaan ya. Jadi Kebangsaan dari sisi kebudayaan. Jadi betul. begini, kita menjadi bangsa besar karena kita mempunyai kebudayaan yang luar biasa. Iya. Itu Indonesia. Indonesia itu menjadi bangsa yang besar karena kita mempunyai kebudayaan yang luar biasa. Selain pahlawan, kita harus mempunyai kebudayaan. Iya. Nah, ini yang saya bilang wawasan kebangsaan itu kita memperkenalkan sejak dini tentang kebudayaan kepada anak-anak. Betul. Gitu. Betul banget. Jadi kita tanamkan Mas. Oh iya dong. Kita Dan tanamkan tentunya semuanya. kan hari ini kita selalu bilang bahwa tahun 2024 ini kita mempunyai bonus demografi hampir 60%. Oh, Bonus gitu. demografi itu adalah keterwakilan anak-anak muda usianya ya sekitar 15 sampai 20-an tahun lah. Yang kita sepakati tahun 2040-an 2040 ya, 45 itu kan Indonesia maju. Indonesia Kaitannya dengan maju. Indonesia Ya, maju. Mas.
Indonesia emas. Iya, maka Betul. pemimpin-pemimpin itu nanti ke depan itu anak-anak yang pameran ini Iya, sebenarnya. betul. Karena umur mereka otomatis pasti 22, 25. Jadi Gitu. Mas Wisnu menyiapkan amunisi Iya untuk dong. bangsa. Ya dong, maka Untuk Indonesia emas. saya selalu tidak lelah untuk matur, untuk kampanye, untuk menginformasikan menjadi masyarakat Indonesia yang pertama harus berdikari secara ekonomi, Berdikari secara ekonomi, ya, berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. berkepribadian dalam Trisakti. Trisakti. Jadi Indonesia punya identitas. Iya dong, makanya ini tadi kebudayaan ini harus kita tanamkan sejak dini. Dari kebudayaan ini kita pameran, mereka bisa bersosialisasi, akhirnya ada tujuannya. Nah, politik itu goalsnya seperti apa? Nah ini tanpa disadarin sebenarnya kita tawarkan dari sejak dini. Maka nanti adik-adik yang pamer hari ini umurnya baru 10 tahun, 10 tahun. Ya, ada yang Jadi dari usia berapa saja kira-kira? ada yang ada 8 tahun. 8 tahun, 10 tahun, 10 tahun. ya 12 tahun, ada Iya. yang paling tua berapa ini? 17 tahun mungkin, satu orang. Oh, Nah, begitu. Nantinya akan menjadi pemimpin. Jadi message yang kita sampaikan, goal kita adalah ke depan kita akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai apa namanya tadi mentalitas tentang kebudayaan, yang luar biasa. Jadi sudah menanamkan. Betul. Mas Wisnu sudah menanamkan. Makaten. Terima kasih banyak karena teman-teman, karena Mas Wisnu sangat sibuk sekali ya. Ini lagi mengganggu waktunya karena sebentar lagi mungkin opening. Yes, kita opening. Jadi Monggo nanti opening. saksikan, dan pamerannya itu kan sampai tanggal 14. Nggih. Monggo Sugeng Rawuh, selamat datang. Kita terbuka lebar di Omah Bantar Angin. Oke. Sama betul. Terima kasih Mas Wisnu sudah memberi waktu karena Mas Wisnu juga masih sibuk semuanya teman-teman ya. Nanti kita ketemu di acara yang lebih seru lagi di pameran Omah Bantar Angin. Matur suwun. Matur suwun.